Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2014201135. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Oleh dosen pengampu Nurse Revelino Hamel, Eskap MKas. Dengan pembahasan materi mengenai risiko dan hazard dalam perencanaan asuhan keperawatan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai risiko dan hazard dalam perencanaan asuhan keperawatan, kita harus mengetahui apa itu risiko dan hazard. Nah, risiko ini adalah gabungan dari kemungkinan atau frekuensi dan akibat atau konsekuensi dari terjadinya bahaya tersebut. Penilaian risiko adalah penilaian menyeluruh untuk mengidentifikasi bahaya dan menentukan apakah risiko dapat diterima. Selanjutnya kita masuk dalam hazard. Apa sih itu hazard? Nah, hazard atau bahaya ini adalah sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera atau penyakit. Hazard ini juga adalah suatu potensi yang menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Dalam K3, secara umum ada 5 faktor bahaya, yaitu faktor bahaya biologi seperti terkena jamur, virus, bakteri. Ada faktor bahan kimia seperti gas, debu, bahan beracun. Ada faktor bahaya biomekanik seperti posisi kerja gerakan dan lainnya. Ada faktor bahaya sosial psikologi seperti stres dan kekerasan. Nah, kita harus ketahui bahwa dalam hazard ada 2 jenis hazard. Yang pertama, hazard kesehatan kerja berupa fisik, kimia, biologi, dan bahaya berkaitan dengan ergonomi, berdampak kepada kesehatan dan kenyamanan kerja, misalnya penyakit akibat kerja. Nah, dalam hazard keselamatan kerja, ini berfokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses, peralatan, dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak cedera, kebakaran, dan segala kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Selanjutnya, pembahasan mengenai risiko dan hazard dalam perencanaan asuhan keperawatan. Nah, teman-teman, pada tahap perencanaan asuhan keperawatan ini, rencana tindakan keperawatan merupakan serangkaian tindakan yang dapat mencapai tujuan khusus. Perencanaan keperawatan meliputi perumusan tujuan, tindakan, dan penilaian rangkaian asuhan keperawatan kepada pasien berdasarkan analisis dari pengkajian. Pada tahap perencanaan ini, jika pengkajian sudah tersusun rapi atau sudah bagus, atau kita sudah dapat diagnosa atau masalah dari pasien, pada tahap perencanaan ini bisa saja terjadi hazard atau risiko. Jadi perencanaan asuhan keperawatan yang dibuat tidak sesuai dengan masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien. Nah, istilahnya membutuhkan keterampilan, kemampuan, pengalaman dari seorang perawat atau petugas kesehatan dalam membuat perencanaan atau rencana tindakan yang kemungkinan bisa mengatasi permasalahan pasien. Nah, lebih fatal lagi jika perawat tidak tahu rencana tindakan apa yang harus diberikan kepada pasien. Nah, inilah pentingnya kita untuk update pengetahuan, update keterampilan, misalnya mengikuti pendidikan keperawatan berkelanjutan agar kita bisa mengetahui rencana keperawatan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah pada saat kita melakukan asuhan keperawatan.
Nah, upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard dalam tahap perencanaan ini, yang pertama, identifikasi sumber bahaya yang mungkin dapat terjadi saat menyusun rencana keperawatan. Yang kedua, lakukan penilaian faktor risiko dengan jalan melakukan penilaian bahaya potensial yang menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja saat menyusun perencanaan keperawatan. Yang ketiga, kendalikan faktor risiko yang mungkin terjadi saat menyusun rencana tindakan keperawatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan bahaya, mengganti sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang lebih memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Yang keempat, ketika menyusun rencana keperawatan, perawat hendak berpedoman pada pedoman rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatan yang ada. Dan yang terakhir, perawat juga diharapkan untuk mampu mempertimbangkan alokasi waktu pencapaian dari rencana keperawatan yang disusun untuk menjadi indikator evaluasi keperawatan.